Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Senang sekali kita bisa ketemu lagi bersama saya di Join Channel. Sekarang kita lagi ada di Menturus, di daerah Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Jadi belakang kita ini arah Gedek Mojokerto, sementara depan kita ini arah Peloso Jombang. Kalau lurus terus ini mengarah ke Nganjuk teman-teman. Saya ingin ngajak kalian untuk melihat progres pembangunan jalan di daerah Tapen yang sudah sejak beberapa hari lalu kabarnya sudah mulai dibangun ya. Entah sudah mulai dibangun atau persiapan, saya lupa. Cuman kabar yang saya dengar itu katanya udah mau dibangun. Nah, kita lihat apakah pembangunannya sudah berjalan. Nanti kita lihat bareng-bareng. Kanan kita Kecamatan Kudu, kantor kecamatan. Saya ngajak teman-teman untuk jalan-jalan. Kalau dari Gedek Mojokerto ke Jombang atau ke Peloso ini belum pernah ya. Jadi ini video yang pertama Rek. Seperti ini kondisi jalur alternatif Mojokerto Nganjuk melewati Jombang. Jadi sekali lagi posisi kita sekarang berada di Kecamatan Kudu. Jalannya berkelok-kelok, kondisi jalannya lumayan bagus teman-teman. Tak coba nyalip ya, biar nggak ketutupan truk soalnya. Nah seperti ini teman-teman kondisi jalan raya Gedek Mojokerto arah ke Jombang, arah ke Peloso Jombang. Jalannya bagus. Ini yang membuat pengguna jalan biasanya ngebut kalau lewat sini. Bagus dan berkelok-kelok. Meski demikian teman-teman harus hati-hati ya kalau lewat jalur ini, karena kecelakaan yang pernah terjadi di sini, wah kondisi korbannya mengkhawatirkan. Udah beberapa kali saya lihat sampai meninggal dunia. Sehingga jangan sampai korban bertambah. Teman-teman kalau melalui jalur ini diimbau untuk berhati-hati walaupun jalannya kelihatan bagus karena berkelok-kelok. Biasanya kecelakaan terjadi itu di posisi kelokan teman-teman. Posisi jalan berkelok maksa nyalip. Nah itu bahaya, karena dari arah berlawanan ada kendaraan atau enggak, kadang pengendara motor itu enggak tahu, pokok nyalip Pak ya, akhirnya ya bahaya. Ini sebelah kiri kita ini Sungai Berantas, ketutupan tanggul sehingga nggak kelihatan. Oke, kita sudah semakin dekat dengan ruas jalan Tapen teman-teman. Ini Puskesmas Kudu di Kudu Banjar sedang dibangun, diperbaiki. Ini dia, kita coba belok kanan ya. Kita belok kanan untuk melihat lokasi perbaikan jalan atau pembangunan jalan. Karena diomongnya perbaikan itu kan kondisi jalan yang lama masih ada. Nah, ini kondisi jalannya habis. Badan jalannya yang lama udah habis. Oke, ditutup. Nah, posisi kita sekarang berada di Pasar Tapen teman-teman. Ini karena sudah siang, kondisi pasarnya sepi seperti ini. Toko emas. Ini jalannya mau diperlebar sehingga kanan kiri kita kalau teman-teman ngelihat ini banyak galian. Karena mau diperlebar jalannya dari sebelumnya 4 meter atau berapa ini menjadi 9 meter nanti. Jadi jalannya bakal lumayan lebar di sini nanti. Mantap pokoknya. Dan dicor teman-teman, bukan di aspal lagi. Karena sudah berkali-kali di aspal, rusak terus di jalur ini. Oh ternyata belum dimulai teman-teman pembangunannya. Jadi baru penyiapan lokasi ya. Seperti ini. Jadi masih penyiapan lokasi, kanan kirinya digali-gali seperti ini. Wah ini bahaya, ini jembatannya sempit, kemudian nanti akan ada jalan yang lebar di sini. Nah ini
Terus dibangun pelengsengan di kiri jalan. Ini sebelah kanan toko-toko, rumah-rumah warga, banyak yang kena tepas apa jenenge itu, dibongkari karena lokasi yang ditempati teras atau rumah itu sertifikatnya itu milik Bina Marga. Jadi seperti ini teman-teman, progres pembangunan jalan di Tapen, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang ini masih belum mulai. Jadi baru penyiapan lahan atau lokasinya saja. Teman-teman bisa melihat di sini kondisi jalan yang kita lewati ini berupa jalan tanah, tapi kondisinya sudah dikeraskan. Sudah dikeraskan untuk dipersiapkan guna dicor nanti ya. Ini di depan kita ada alat berat yang sedang bekerja. Oh, istirahat, lagi istirahat. Ini digali kabeh teman-teman, digali kemudian ditutup lagi dengan bahan yang lebih keras nanti. Ada pengerjaan lagi di depan kita ini. Kita berada di desa Bakalan Rayung sekarang. Kalau tadi di Tapen, sekarang di desa Bakalan Rayung. Mohon maaf suara saya perkecil teman-teman ya. Nah, kalau di sini ini beda dengan yang tadi teman-teman. Kegiatan pengecorannya di sini sudah dimulai ya. Ini bahan-bahan material cornya, termasuk besi-besi itu sudah dipasang di sini. Ini sebagian sudah dicor, sebagian masih dalam proses teman-teman. Ini seperti ini, bisa dilihat pas di depan SD Negeri Apain, tulisannya hilang. Oke, jalannya bakal semakin mantap tampaknya nanti di sini ya. Di daerah Bakalan Rayung, kemudian desa Tapen sampai ke Kabuh nanti. Oke teman-teman, kita geser ke ruas jalan berikutnya yang akan dibangun dengan proyek APBN. Kalau yang tadi yang kita lewati itu dibangun dengan dana APBD teman-teman, sejauh sekitar 1 km. Nah, nanti akan dilanjutkan di sini nih, akan dilanjutkan di jalur ini sampai ke Kabuh. Kita lihat bareng-bareng ya. Di sini masih belum ada penyiapan lahannya. Kalau pohon-pohon ini sudah ditebang ya, pohon-pohon sudah ditebang, cuma penyiapan lahannya ini yang belum dilakukan. Tidak tahu apakah nanti ini langsung dicor gitu aja pengecorannya jalan, atau ada penyiapan lahan dulu seperti yang di Tapen tadi, kita belum tahu. Nah, ini material batu-batu juga sudah. Kemudian di kanan jalan itu tampak dibangun pelengsengan untuk penahan jalan kayaknya nanti. Jadi nanti tembusannya ke sini teman-teman, sampai ke Kabuh nanti. Kita lihat keluarnya atau terakhirnya di Kabuhnya nanti, di Kabuh mana ya, kita lihat bareng-bareng nanti. Jadi ceritanya ini tadi belum saya sampaikan ya. Selain mendapat perbaikan dari dana APBD, sejumlah ruas jalan yang rusak parah di Kabupaten Jombang ini akan mendapat program perbaikan atau pembangunan lagi dari dana APBN atau dari pemerintah pusat senilai 100 miliar. Nah, 100 miliar itu nanti dibagi teman-teman. Yang di jalur ini yang kita lewati sekarang ini nanti akan ada pembangunan jalan senilai 60 miliar nanti akan dicor.
Nah ini sudah cor-corannya, apakah nanti akan dicor lagi ya? Mungkin ditumpui gitu ya, ditumpui, akan dicor senilai 60 miliar. Kemudian yang 40 miliar itu nanti akan dipakai untuk bangun yang dari sisi Jati Banjar sampai ke pelosok. Jadi ada belokan ke kiri nanti ya. Jadi 100 miliar dihabiskan di wilayah utara Sungai Brantas, Kabupaten Jombang. Di antaranya adalah dari Bakalan Rayung sampai ke Kabuh. Wih, indah ya pemandangannya ya. Ini musim tembakau petani di sini. Jadi nanti akan dihabiskan untuk membangun ruas jalan ini sampai ke Kabuh. Terus yang 40 miliar nanti akan dipakai untuk membangun dari desa Jati Banjar Kabuh sampai ke pelosok yang arah Kembawangan. Namanya desa apa itu saya lupa. Di wilayah pelosok. Jadi total nilainya pemerintah Kabupaten Jombang mendapat program perbaikan atau pembangunan jalan senilai 100 miliar. Ada SMKN Kabuh sebelah kanan teman-teman, SMKN Kabuh. Belum pernah tahu, kesini jadi tahu nih ya. Orang Jombang yang nggak pernah ke Kabuh nggak tahu ini kalau ada SMK negeri di sini. Gede banget sekolah nih. Indah sekali sekarang musimnya petani menanam tembakau. Di kanan kiri kita full tanaman tembakau dari para petani. Keren. Ini warga sini makanya banyak yang jadi juragan bako. Cuman nama desanya apa ini? Saya belum nemu tulisan untuk menyebutkan posisi desa apa ini yang kita lewati sekarang. Masjid sebelah kanan. Kalau sini sudah dicor teman-teman ya, sudah dicor semua tadi mayoritas, mulai dari Bakalan Rayung mungkin sampai ke Kabuh. Wah, iman sekali ya nanti kalau ini ditumpui gitu. Padahal proyeknya bisa dipakai untuk bangun jalan lain yang masih belum dibangun harusnya. Tapi tidak tahu dana APBN itu kok turunnya ke jalur ini, sehingga nanti akhirnya ya numpuk. Ini tulisannya desa apa nih yang ke kanan kita? Pandan dan Bambu. Ada Desa Kauman teman-teman, Desa Kauman Kecamatan Kabuh, masuk di belakang kita. Full kawasan tembakau sisi kanan kiri. Jadi nanti kita akan melewati namanya jalur masuk ke Desa Bedander. Tidak masuk ke Desa Bedandernya teman-teman ya. Itu salah satu dusun Bedander. Salah satu dusun yang disebutkan dalam kitab kuno sebagai tempat pelarian Raja Jayanegara saat terjadi pemberontakan di Majapahit. Itu ada di Bedander sini. Tapi sebenarnya masih debatable teman-teman ya. Ada yang menyebutkan Bedander Kabuh, Jombang. Ada yang menyebut lagi di Dander Bojonegoro.
Cuman kalau di Bojonegoro itu namanya Dander kalau nggak salah. Sementara kalau di Kabo ini namanya Bedander. Tempat persembunyian Raja Jayanegara saat terjadi pemberontakan di Majapahit. Eranya pemberontakan Rakuti ya. Sementara Raja Jayanegara saat itu menjadi raja kedua di Majapahit. Oke teman-teman, di depan kita ini yang 40 miliar nanti akan dihabiskan. Ini belok kiri nanti. Belok kiri tapi kita tetap lurus ya. Kita nyoba ngecek sampai di akhir ujung proyek nanti yang 60 miliar. Nah, yang 40 miliar ke sini teman-teman. Di sini nanti. Oke, nah kanan ini Bedander. Tempat pelariannya Raja Majapahit zaman kuno saat terjadi pemberontakan di kota Raja Majapahit. Itu rajanya sampai ngungsi karena pemberontaknya dari dalam ya, ada Rakuti kalau nggak salah. Itu larinya kabarnya di daerah Bedander sini. Kemudian disembunyikan oleh begal Dipo atau Gajah Mada saat itu. Oke, kita lanjut lagi untuk melihat kondisi jalan yang akan dibangun menggunakan dana APBN senilai 60 miliar. Yang 40 miliar tadi sudah saya jelaskan belok kiri tadi teman-teman ya. Nah, yang 60 miliar yang kita lewati sekarang ini. Kiri kayak hutan ya, padahal bukan teman-teman. Ini tanamannya masyarakat Desa Banjardowo Kabuh. Posisi kita sekarang ono tulisan di masjid itu Banjardowo Kabuh. Jadi di Jombang ada dua desa kayaknya yang punya nama Banjardowo. Satunya di Kabuh ini, di Kecamatan Kabuh. Kemudian satunya lagi di kota Jombang ada namanya Desa Banjardowo. Ini lokasi SMP 4 Negeri Jombang berada ya. Itu di Banjardowo sana. Namanya Podo. Wih, rumahnya keren ya, di tengah sawah, tampak bagus. Ada patung sapi sebelah kanan. Sapi ini kayak banteng. Nanti kita ngelewati sate yang enak juga teman-teman. Namanya sate lalat apa. Dijuluki sate lalat karena tak kira satenya kecil-kecil, tapi ternyata enggak teman-teman. Satenya lumayan besar. Irisan dagingnya itu lumayan besar, bukan kecil-kecil seperti yang diperkirakan banyak orang. Tidak tahu kenapa dinamakan sate lalat, atau mungkin karena wakil lalate di warung itu. Saya beberapa kali ke sana, pernah sih lalatnya banyak dan pernah juga bersih, tidak ada lalatnya sama sekali. Ada SMPN 2 Kabuh, belok kanan ini SDN Karangpakis. Berarti SMPN 2 Kabuh masih masuk terus ke kanan tadi itu teman-teman.
masuk desa mana lagi nih? Rada bingung. Oh, ini ada tulisan kantor desa Karangpakis. Kantor desa Karangpakis, teman-teman. Sudah semakin dekat dengan ibu kota Kecamatan Kabuh. Bakso, mie ayam, sedep. Pasti sedep ya, nek luwe-luwe gini. Wis wayahe ini, wayahe makan siang. Nah, ini dia di depan kita kantor, maksud saya di kota Kabuh, ibu kota Kecamatan Kabuh. Sementara kalau sate yang saya ceritakan enak tadi itu mana ya? Sudah kelewat jangan-jangan. Waduh, mohon maaf teman-teman, sudah kelewat ternyata sate yang saya ceritakan tadi itu. Nah, ini kita sudah nyampe di perempatan Kabuh. Kalau ke kanan itu mengarah ke Lamongan, Bojonegoro. Nah, kita belok kiri mengarah ke Jombang. Oke, jadi kalau ke Lamongan ke sana, kalau lurus itu ke desa-desa juga di wilayah Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang. Sebelah kiri Polsek Kabuh. Oke teman-teman, jadi itu ya sementara video jalan-jalan melihat progres pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Kudu sampai ke Kabuh. Jadi tadi mulai dari desa Tapen, yang di Tapen itu diperbaiki dengan dana APBD, itu sudah jalan tadi pembangunannya. Sementara yang dari Bakalan Rayung sampai ke Kabuh masih belum jalan. Oke, sementara ini dulu videonya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan teman-teman yang mungkin menggunakan kendaraan besar yang dari Gedek, Mojokerto mau ke Lamongan, kalau mau melalui jalur ini mohon dipertimbangkan lagi, karena jalur Tapen ke Kabuh ditutup untuk sementara waktu sampai proyek pembangunan jalannya selesai. Oke, sementara ini dulu teman-teman ya. Terima kasih teman-teman sudah berkenan menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.